positif, seperti apa ibu dan bapak bisa menentukan seperti apa sih budaya positif menurut ibu dan bapak. Baik, kita semuanya menutup mata diri dulu sambil berpikir budaya positif itu seperti apa sih. Nanti kita sambungkan dengan apa yang nanti saya jelaskan. Kita tutup mata mulai dari 1, 2, 3. Dibuka pelan-pelan. Ya, sudah kebayang budaya positif seperti apa? Sudah, ya. Baik, kita bahas satu-satu. Nah, sekarang ini ada pertanyaan pemantiknya. Ibu dan bapak bisa setuju atau tidak? Yang pertama tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ibu dan bapak, bisa nggak mendisiplinkan? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ini yang sering sebetulnya kita lakukan ya. Jadi selama ini apa yang kita lakukan sebetulnya sudah kita lakukan. Tujuannya sih sebetulnya untuk peserta didik. Bagaimana peserta didik ini bisa lebih baik lagi. Karena tujuan belajar itu yang tadi tidak baik jadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan belajar seperti itu. Baik, kita kupas satu persatu. Nah, ini topik yang hari ini yang akan kita diskusikan dengan ibu dan bapak. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas. Lalu yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, nah ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau disiplin ini sering kita mendengar kata-kata disiplin. Ternyata disiplin itu bahwa artinya belajar. Jadi selama ini belajar itu ya disiplin gitu. Ada seperti itu pengertiannya. Lalu di sini juga disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lalu juga yang menyatakan bahwa disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Intinya disiplin seperti itu. Lalu ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang selama ini nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, ya. Di mana nilai-nilai kebajikan itu yaitu nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi apa yang kita inginkan untuk kebaikan juga ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu banyak sekali, ya, di antara disiplin, gotong royong segala macam. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sering kita lakukan yang selama ini itu ada di profil pelajar Pancasila, ya, di mana ada nilai yang beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan. Tapi sebetulnya banyak puluhan bahkan ratusan untuk nilai-nilai kebajikan. Ya, itu yang sebetulnya nilai-nilai kebajikan. Jadi selama ini apa yang muncul nilai kebajikan? Ternyata yang sudah kita lakukan sebetulnya itu adalah sebuah nilai. Nah, ini banyak nilai-nilai kebajikan universal yang banyak. Ini diantaranya mungkin yang saya terapkan di kelas, mulai anak disiplin, lalu belajar mandiri, itu adalah sebuah nilai kebajikan yang ternyata ada di kelas yang pernah kita lakukan. Nah, sekarang ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, bagaimana supaya nanti ternyata selama ini apa yang kita lakukan sudah muncul belum? Ini termasuk hukuman atau penghargaan atau restitusi. Kita lihat mulai dari teori motivasi. Teori motivasi ini ada dua motivasi, mulai dari eksternal dan internal. Kalau eksternal ini contohnya seperti ini. Coba dibacakan Ibu Ita. Yang nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Ini dari luar. Bagaimana kalau saya tidak melakukan pasti kena hukuman. Nah, maka mungkin kita juga akan lebih disiplin lagi, lebih meningkatkan supaya nanti kita juga lebih tepat waktu datangnya, supaya apa? Supaya jangan sampai kita kena hukuman. Nah, kalau yang motivasi dari internal,
Nah, Ibu Resti, Bu Rena. Coba yang nomor 3 bisa dibacakan. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi yang muncul dari internal, dari diri kita. Bagaimana kita supaya bisa lebih percaya diri, kita harus lebih belajar lagi, lebih giat. Bagaimana saya juga bisa dihargai orang lain, mungkin kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri. Dengan apa? Ya kita meningkatkan kualitas ilmu kita. Sehingga ketika kita berkualitas ilmunya, orang juga akan lebih menghargai itu. Nah, ini adalah motivasi yang muncul dari eksternal dan internal. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah motivasi yang harus muncul dari diri kita. Jadi Ki Hajar Dewantara ini bahwa motivasi itu akan muncul ketika mungkin dari diri kita ini supaya nanti kita harus lebih baik lagi. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingatkan beberapa hal. Jadi ketika nanti kita di kelas nih, ya, jadi kita juga perlu bagaimana supaya nanti siswa juga merasa guru itu memperhatikan kita juga. Kenapa? Karena juga butuh murid diperhatikan oleh guru. Contoh seperti ini, memberi pengakuan secara khusus. Ini sangat dibutuhkan sekali oleh siswa. Maka kita sebagai guru juga tidak egois, tidak memikirkan diri kita saja. Siswa itu juga fokus harus kita pikirkan. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi bahwa ketika dia memang punya prestasi, ya kita hargai. Kamu bagus, kamu bisa jadi menularkan ilmu kamu juga ke orang lain. Karena kamu juga punya prestasi yang membanggakan. Itu juga perlu ada pengakuan pribadi ke anak tersebut. Lalu beri pengakuan kepada semua murid. Nah, bergantian. Nah, contoh seperti dalam berkelompok saja. Sekali-kali kita juga harus memberikan kepada siswa untuk berbicara di sana. Silakan bergantian atau ketua kelompok itu. Jadi jangan hanya itu saja. Kadang-kadang kan tidak diberikan kesempatan atau kadang-kadang anak-anak langsung Pak saya saja. Nah, kita sebagai guru juga harus berlaku adil supaya apa? Supaya juga siswa merasakan bahwa ini saya juga harus termotivasi untuk bisa. Jadi tidak hanya itu saja. Makanya di sini ada pengakuan kepada semua murid. Jadi semua murid diperlakukan sama. Lalu yang berikutnya pengakuan secara konsisten. Jadi ketika kita memberikan konsistensi bahwa murid ini sangat bagus sekali. Jadi kita juga jangan sampai juga melemahkan anak. Ketika anak yang tadinya mungkin bagus lalu kita patahkan, kamu hari ini kok begini gitu kan. Nah, itu tidak perlu kita. Padahal si anak itu hanya berubah sedikit. Apakah nanti ada punya masalah di rumah, kebawa ke sekolah gitu. Sehingga anak itu hanya hari itu mungkin tidak baik, dianggap semuanya tidak baik, padahal hanya itu saja. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, kita contoh yang nomor 1. Kemarin saya perhatikan, nilai kebajikan yang bisa kita ambil, rasa empati besar sekali. Kenapa? Contohnya segini. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, contoh misalkan si siswa tersebut biasanya ada yang meninggal, lalu siswa tersebut termotivasi untuk bagaimana kita menyumbangkan sesuatu, ya misalkan minta sumbangan seperti itu. Itu adalah sebuah rasa empati yang ditimbulkan oleh anak, maka kita juga harus memberikan semacam pengakuan bahwa anak tersebut sangat bagus. Kita juga memberikan reward, ya reward seperti itu. Bahwa kamu bagus sekali untuk bisa empati kepada teman-teman kamu. Nah, ini tindakan dulu. Sekarang kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini menurut dan Bapak hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Yang kedua nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Satu lagi coba kita sampai situ aja. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bu Ita, apa ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi.
konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena apa ya? Tanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Ya, baik. Kita lihat tadi yang pertama KPG. Ya, jadi yang pertama hukuman. Lari mengelilingi, karena ini kalau misalkan anak tidak berkeliling, maka ya seperti inilah. Jadi kalau misalkan Anda lari mengelilingi lapangan karena terlambat tadi di sekolah, ini biasanya guru ini olahraga dan memberikan hukuman. Silakan. Ya, lalu yang konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah disurat-coret. Ini adalah sebuah konsekuensi. Maka antara konsekuensi dan hukuman yang kita akan sedikit berikan penjelasan. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bahwa hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lalu yang kedua, membuat anak sakit. Karena kalau misalnya kita memberi hukuman, apalagi kita push up, anak sakit ya. Kalau konsekuensi tadi, kalau misalnya seperti menggantikan kertas yang coret-coret, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi itu saya mengganti, tapi tidak berkepanjangan. Tapi kalau seperti tadi yang push up tadi, itu akan lebih berkepanjangan. Apalagi dia dipermalukan di depan anak-anak. Lalu selain itu juga tangannya juga baret-baret seperti itu akan membekas lama. Ketika baretnya itu hampir seminggu, dia akan melihat ini dendam juga nanti. Makanya kadang-kadang ketika hukuman diberikan, bukan berarti itu si anak juga merasa bagus ini disiplin, tetapi ada sebuah hal yang membekas ke anak yang tadi, yang mungkin bisa saja jenjang tubuh tersebut. Oke, sekarang lanjutnya ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus berperilaku kepada orang lain. Jadi ketika kita melihat siswa ada permasalahan di situ, kadang-kadang kita langsung menghukum. Contoh misalkan kita sering melihat anak yang sering terlambat, atau yang kadang-kadang dia loncat pagar, maka mungkin biasanya yang kita lakukan itu harus memberikan hukuman. Kita hanya mencari kenapa kamu loncat pagar, kenapa kamu terlambat, tanpa harus dicari dulu permasalahan yang kenapa dia terlambat. Tanpa kita harus juga melihat juga latar belakang dia terlambat. Nah, hal seperti itu yang sering kita lakukan. Nah, di restitusi ini ada ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak terlambat, maka mungkin kita juga yang biasa kita lakukan langsung teduh poin saja. Maka kita sebagai guru harus mencari tahu dulu. Lalu juga ketika itu masih bisa ditoleransi, toleransi akan muncul. Jadi silakan nanti untuk ke depan kamu jangan terlambat lagi. Nah, hal seperti itu. Kalau kita kan tidak. Kamu sudah melanggar, konsekuensinya. Apalagi kalau misalnya 3 kali terlambat, orang tua panggil. Nah, hal seperti itu yang sering kita lakukan. Tetapi di restitusi ini tidak sampai ke situ yang harus kita lakukan. Nah, sekarang keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas gitu? Ya, jadi selama ini keyakinan kelas itu hanya sebuah peraturan. Tetapi yang sekarang ini yang mungkin bisa kita terapkan keyakinan kelas, kenapa? Karena keyakinan kelas itu biasanya dibuat bersama-sama. Kalau kan ada peraturan yang sudah ditetapkan, anak harus ikutin. Nah, kalau keyakinan itu sebuah catatan atau tulisan atau sebuah layout yang sudah disiapkan tapi bersama-sama dengan siswa, antara wali kelas, antara guru dengan murid. Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi sini ada yang namanya pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini ada sebuah peraturan. Mau tidak mau kita harus mengikuti aturan itu. Nah di situ sebetulnya kita ada. Kenapa saya sering terlambat? Kalau terlambat kamu tidak boleh masuk ke kelas.
Atau kalau sering terlambat kamu pulang, orang tuanya dipanggil. Itu ada sebuah peraturan yang mau tidak mau anak harus mengikuti aturan itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini kalau keyakinan kelas ini biasanya dibuat bersama-sama, itu atas kesepakatan bersama dengan siswa, dengan murid. Ya, contoh seperti gini. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah ini adalah bersama-sama dengan siswa atau murid di kelas. Silakan, kira-kira menurut kalian apa yang menurut keyakinan kelas harus kita sepakati bersama-sama. Contoh misalkan datang tepat waktu mengucapkan salam. Jadi anak datang masuk mengucapkan salam. Itu adalah sebuah keyakinan kelas yang harus disepakati. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada anak pelanggar datang masuk selonongboy gitu kan. Nah kita sebagai guru atau sebagai wali kelas dipanggil anak, kira-kira menurut kamu yang kamu lakukan tadi sudah benar belum? Si anak itu dipancing dulu. Oh iya, saya tadi tidak mengucapkan salam. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah hal seperti ini yang perlu kita urai dari biar nanti juga anak merasa oh iya salah. Kira-kira kalau kamu salah harus seperti apa? Nah mungkin sampai ke situ. Cuma kan selama ini kan kita tidak seperti itu ya. Tapi kita berlatih untuk mencoba memperbaiki dari hal-hal yang kira-kira kurang baik. Kita coba ke hal seperti itu. Ternyata kalau sudah kita terapkan antara keyakinan kelas juga, itu juga akan muncul kesadaran diri anak untuk merubah hal-hal yang tidak baik. Kalau peraturan mau tidak mau anak harus ikutin. Kalau dia tidak ngikutin aturan itu ya sanksinya dihukum. Maka hukuman di model sekarang ini di kurikulum merdeka ini sebetulnya sudah mulai dihilangkan pelan-pelan. Walaupun yang sekarang tidak bisa langsung. Tidak bisa, ini harus diterapkan betul. Tapi kita mencoba bagaimana sebuah peraturan itu, karena kalau peraturan itu muncul nanti hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas ini akan muncul kesadaran anak untuk memperbaiki diri supaya nanti lebih baik lagi seperti itu. Oke, nah seperti ini. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ada peraturan seperti di perpustakaan. Ini ada aturan begini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana keyakinan kelasnya? Sepakati. Jadi kalau misalnya di kelas itu kan ada buku-buku tuh, kadang-kadang anak membaca harus sembarangan. Nah, ada peraturannya seperti ini. Nah, keyakinan kelasnya gimana nih? Kira-kira betul-betul apa? Belum sepakati bareng-bareng. Itu kita sepakati. Gimana Pak? Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau saya sih melihatnya lebih ke bertanggung jawab ya Pak ya. Jadi kayak dia ambil balikin lagi gitu ya, tidak tanggung jawab. Seperti itu, di meja berantakan. Semua siswa harus bertanggung jawab. Maka muncul yang namanya keyakinan kelas bertanggung jawab terhadap apapun yang ada. Seperti misalkan sapu, biasanya anak itu ditaruh di depan. Maka kalau semuanya bertanggung jawab, maka sapu biasanya taruh di belakang, digantung seperti itu. Tempat sampah, kalau semuanya bertanggung jawab, karena ini juga semua melakukan. Jadi tidak hanya siswa itu saja atau hanya yang piket saja yang hari itu, tapi lebih ke semua siswa melakukan yang sama, bertanggung jawab. Lalu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Ada peraturan. Kalau mengganggu kan kamu kena hukuman. Hukumannya apa? Itu tadi kalau mengganggu ya nanti dilaporkanlah ke polisi, dilaporkanlah ke BP, dilaporkanlah ke pembina OSIS seperti itu. Itu ada sebuah peraturan. Nah sekarang kalau keyakinan seperti apa? Nah, kita nanti buat sama-sama dengan siswa. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti ada pelanggaran-pelanggaran itu nanti sebuah kesepakatan. Ketika kita lihatin, ini keyakinan yang dibuat. Nah kita harus sama-sama. Karena itu juga semuanya kalau bisa semua tantangan siswa. Jadi siapa yang berbuat, siapa yang melakukan, semuanya nanti akan terlihat di situ. Nah, ini adalah keyakinan kelasnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Contoh seperti ini. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas nanti yang dibuat bersama-sama menghormati orang lain. Nah, jadi ketika nanti ada siswa ke situ, kadang-kadang suka siswa cowok, siswa cewek yang kadang-kadang tidak menghormati, kadang pegang-pegang segala macam. Nah, ini muncul seperti ini. Jadi kita sebagai guru atau wali kelas tinggal memanggil siswa tersebut.
kira-kira ini sudah ada yang sesuatu yang dilanggar nggak dengan keyakinan kelas ini. Nah, kalau misalnya anak merasa ya ini saya salah, maka kita balikan selalu ke situ. Jadi selalu menyadarkan anak supaya nanti mengingatkan kembali tentang keyakinan yang dibuat mereka, yang dibuat kesepakatan atas dasar kebersamaan tadi. Jadi selalu kita mengingatkan seperti itu. Jadi tidak mungkin kita juga akan lebih sadar bahwa hal-hal yang selama ini kita lakukan tentang membentak atau kadang-kadang menyuruh yang terlalu keras itu adalah berefek dan berefek apa? Berefek terhadap siswa ingat kepada guru tersebut bahwa seperti itu karakter guru yang kadang-kadang bisa ditiru gitu. Hal-hal yang jelek kadang-kadang mereka tiru gitu. Nah, hal seperti itu bagaimana supaya siswa lulus dari sini mempunyai karakter yang lebih baik yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Jadi dengan ucapan-ucapan yang mungkin istilahnya kalau bahasa Sunda ngalentoi gitu ya. Kalau selama ini kan kita melurus gitu seperti itu ya. Ternyata kalau ngalentoi itu juga baik gitu yang dilakukan dengan bahasa-bahasa yang enak. Jadi si anak itu nanti atas murid tersebut merasa oh iya. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru harus ngomong. Jadi ngasuh gitu ya. Jadi kalau kita ngasuh harus benar-benar tidak bisa sembarangan. Nah sekarang satu lagi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia sebetulnya ini adalah yang utamanya itu bertahan hidup. Dimana kembali lagi ke siswa atau ke murid bahwa murid pada dasarnya dia ingin ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai guru juga mungkin juga harus memberikan kasih sayang seperti ke anak-anak kita. Sehingga ketika kita memberikan kasih sayang kepada murid seperti lain ke anak kita, itu juga murid akan lebih dekat, juga dia akan lebih merasa menghargai kita. Jadi kalau misalnya tidak datang ke kelas itu, biasa kita melotot, biasa kita dengan bahasa kita. Nah hal yang kalau kita lakukan dengan hal seperti ini, muridnya akan lebih menghormati, menghargai kita. Lalu biasanya kebutuhan murid juga biasanya ingin penguasaan, di mana si murid juga pengen juga dia berkuasa, pengen punya kekuasaan di sebuah organisasi atau kelas. Ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki siswa. Maka kita sebagai guru akan mengetahui ini. Lalu selanjutnya kesenangan. Kebutuhan dasar manusia diantaranya kesenangan. Murid juga kadang datang ke sekolah juga pengen ada rasa senang gitu. Maka bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan buat si murid tadi. Jadi si murid itu tidak merasa pas masuk ke kelas itu merasa terkekang. Jadi masuk karena ada aturan atau mungkin karena guru tersebut misalkan keras gitu. Jadi si siswa itu takut. Ketika masuk ke kelas selalu ada ketakutan. Nanti kalau misalnya saya melakukan ini pasti deg-degan. Kalau saya melakukan seperti ini pasti salah. Nah, maka bagaimana kita menciptakan sebuah situasi dalam pembelajaran membuat siswa itu merasa senang dengan apa yang kita ajarkan seperti itu. Nah, hal seperti itu mungkin perlu kita mulai. Kalau yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, kita mulai dari sekarang. Satu lagi kebebasan, di mana siswa pada dasarnya ketika ke sekolah juga ingin bebas. Bebasnya juga bebas dengan aturan yang ada, keyakinan yang ada. Maka keyakinan kelas yang tadi dibuat ini membuat anak juga bebas, tapi bebasnya ada hal-hal yang bisa membuat anak juga merasa nyaman juga, merasa bebasnya bebas teratur. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan 3 orang penanya. Silakan Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait dengan keyakinan kelas. Kalau tadi dilihat contohnya, misalkan tadi kan simpan kembali buku ke tempat semula. Di situ kan poinnya keyakinan kelasnya tanggung jawab. Nah, kalau misalkan keyakinan kelas yang dituliskan di kelas itu global, berarti sebelumnya kita harus menjelaskan terlebih dahulu gitu ke siswanya. Poin apa saja termasuk dalam tanggung jawab, poin apa saja termasuk dalam komitmen gitu ya. Sehingga mungkin nanti anak-anak atau siswa itu lebih paham gitu. Apa yang termasuk dalam tanggung jawab yang harus mereka lakukan di kelas, apa yang termasuk komitmen atau apapun itu yang dituliskan di
Terima kasih, tepuk tangan dong untuk guru kita. Kayaknya dalam banget. Ya. Jadi itu yang saya contohkan mungkin terlalu dalam gitu, terlalu mengawang-awang. Nah, lebih realnya seperti gini. Ketika ibu dan bapak di kelas, maka kesepakatan atau keyakinan kelas itu bisa nanti ditawarkan ke anak-anak. Contoh seperti ini. Kira-kira menurut kalian apa yang mau dituliskan di sini? Harus seperti apa? Contoh misalkan kalian datang terlambat. Nah, nanti di situ mungkin kami tidak akan datang terlambat. Kami akan datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Nah, itu ada sebuah keyakinan yang sering terjadi tapi harus tertulis seperti itu. Nah, ini jadi sepakati oleh semua yang kira-kira keyakinan yang sering dilakukan tapi anak melakukan itu. Nah, gimana caranya supaya nanti itu bisa dituliskan dan anak selalu kita ingatkan. Nah, seperti tadi mungkin poinnya kami akan datang tepat waktu. Ketika nanti terjadi pas pelaksanaan anak datang terlambat nih, maka kita bisa memanggil. Apa yang kamu lakukan hari ini? Saya datang terlambat. Apa alasan kamu datang terlambat? Kita bisa seperti itu. Oh, karena tadi mobilnya mogok seperti itu. Nah, sekarang bagaimana supaya jangan telat lagi, supaya tepat waktu? Mungkin dia, nanti saya akan berangkatnya kan tadi jam 7, saya berangkatnya jam 6, maka mungkin besok saya akan datang pukul 6. Nah, ini sebuah keyakinan sepakati. Atau yang tadi kan kelas itu suka berantakan tuh. Jadi kalau kita masuk kan biasanya berantakan kayak begini. Maka keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama, kira-kira apa nih? Menjaga kebersihan. Itu kan sebuah keyakinan kelas ya. Nah, ketika misalnya berantakan, siswa sekelas kita kita ingatkan kembali. Kira-kira hari ini ada sebuah yang kira janggal nggak gitu? Oh, ini kotor. Nah, ini ada keyakinan kelas yang dilanggar nggak? Iya, itu menjaga kebersihan. Berarti kita tidak menjaga. Nah, itu seperti itu. Jadi mungkin keyakinan kelas yang ini aja yang sering ada, tapi anak selalu melanggar seperti itu. Ya, bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dan anak langsung ingat itu seperti itu. Begitu ya. Satu lagi tuh mungkin. Ya, tadi perempuan ini laki-laki dulu ya. Ya, silakan. Saya tertarik sekali tadi dengan bagian yang kelompok guru itu ya Pak ya. Ada yang guru dengan kategori yang pembuat hukum atau pemberi hukuman, kemudian ada guru yang tadi sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada guru yang sebagai teman, ada guru yang sebagai manajer tadi ya. Saya hanya ingin bertanya tentang pengalaman Bapak aja nih sebenarnya. Kalau Bapak ini ketika bertugas sebagai guru gitu ya, dari awal sampai sekarang pernah berada di posisi yang mana gitu. Kemudian kedua, setelah Bapak begitu lama berkarir di bidang guru dengan banyaknya pengalaman yang sudah Bapak ambil gitu ya, berdapatkan posisi Bapak ini sekarang guru ini, menurut Bapak ini posisi di mana dan kenapa Bapak berada di posisi itu? Terima kasih. Mungkin itu aja Pak, berbagi pengalaman dari senior. Ya, terima kasih Pak Agus yang sudah memberikan pertanyaannya dalam juga nih. Baik, selama ini kita sebagai guru biasanya sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, atau yang terakhir sebagai manajer. Nah, kalau penghukum biasanya kita sering lakukan. Contoh seperti kalau misalnya anak datang terlambat ke kelas jam pelajaran kita, biasanya kita suka, kamu jangan masuk. Pokoknya kalau terlambat pelajaran Bapak nggak boleh masuk, harus tunggu di luar sampai selesai. Makanya anak-anak kan biasanya langsung pas jam siang langsung masuk. Pas sebelum makan, pokoknya harus ikutin. Makanya kalau misalnya kamu sudah beres istirahat langsung mau ke masjid dulu atau makan dulu gitu kan, seperti itu. Terus kalau sudah itu langsung lihat situasi, lihat waktu, jangan ngobrol. Seperti itu. Nah, hal yang seperti itu kita lakukan. Nah, itu juga kita sebagai guru, sebagai penghukum seperti itu. Nah, hal yang seperti itu pernah saya melakukan itu kalau dulu. Tapi setelah kita menyadari bahwa kita sebagai guru tidak bisa seperti itu. Kita sebagai pemantau hanya melihat ini anak melanggar aturan, kita sebagai pemantau saja.
Akhirnya kita panggil, kamu berapa kali sering terlambat, itu sebagai pemantau. Jadi guru juga bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai teman. Kalau teman itu tadi mungkin kita seperti teman saja gitu. Kamu kok terlambat gitu? Dari mana gitu? Kamu beli apa sih tadi? Nah itu sebagai teman. Nah hal seperti itu kan kita pengennya sih berdekat. Ternyata hal seperti itu dianggapnya kurang baik. Maka mungkin kita sekarang ini saya mencoba ke arah yang namanya guru sebagai manajer, di mana kita juga harus istilahnya mengait tadi. Jadi kamu tadi dari mana dulu gitu? Oh tadi Pak mau makan tapi ngantri gitu kan. Terus saya sholat, wujudnya ngantri gitu. Atau yang perempuan pokoknya gantian seperti itu. Nah hal seperti itu nanti kalau bisa yang akan datang jangan terlambat lagi gitu kan. Karena nanti yang lebih kamu gitu kan. Jadi si anak disadarkan dengan seperti itu. Jadi nanti kalau bisa kamu gak mau kena sendiri gitu seperti ya. Jadi jangan sampai nanti kamu juga terlambat, rugi kamu yang ketinggalan. Apalagi pelajaran misalnya akuntansi atau matematik gitu kan. Ketinggalan, nanti mau nanya ke teman kamu belum tentu ngejelasin sama. Nah hal yang seperti itu adalah sebagai guru sebagai manajer ya. Bagaimana kita memposisikan supaya nanti si anak juga kita ingatkan tapi dia tidak merasa didikte atau seperti itu ya. Nah, hal seperti itu yang mungkin ini ya sebagai manajer ini yang kadang-kadang kita masih belum melakukan seperti itu. Jadi kita langsung menghukum saja ini seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu dan Bapak karena waktu juga sudah lama. Mohon maaf yang sudah ingin bertanya tidak tersampaikan. Nanti setelah ini mungkin bisa di WA saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Agus, terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Ya, dan tadi Pak Agus sudah menyaksikan pemaparan materi tentang budaya positif modul 1.4. Kira-kira pemikiran dan pemahaman apa yang Pak Agus dapatkan dari hasil tadi? Ya. Baik Pak Lili, saya ucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Banyak hal yang saya peroleh ya untuk hal positif yang tadi dari kegiatan itu. Pertama adalah tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah, kemudian tentang posisi kontrol guru, restitusi, apresiasi terhadap murid. Itu menurut saya hal-hal yang luar biasa ya kalau kita pahami dan kita bisa terapkan nanti dalam tugas kita sebagai guru. Ya. Terima kasih. Lalu hal positif apa yang dapat Pak Agus terapkan dalam kehidupan Pak Agus sebagai pengajar? Ya, oke. Jadi kalau tadi saya sudah dapat pemahaman, itu juga akan merubah cara berpikir saya ke depannya. Dan insya Allah itu akan saya terapkan dalam pembelajaran seperti tadi itu nilai-nilai kebajikan ya kalau saya terapkan kepada diri saya sebagai guru dan saya tekankan juga kepada siswa untuk bisa diterapkan itu akan luar biasa dampaknya terhadap pembelajaran. Kemudian tadi posisi kontrol sebagai guru juga akan memanage diri saya dan menjalankan tugas sebagai guru. Kemudian apresiasi terhadap siswa ya luar biasa. Jadi nilai-nilai yang tadi saya dapatkan dari berbagai pemahaman yang Pak Lili lakukan itu sangat membantu pemahaman saya dan insya Allah ini akan saya terapkan dalam tugas saya sebagai guru. Terima kasih bagus. Ya, sama-sama Pak Lili. Ya. Kayaknya harus ini gitu.
Ini peraturan akan kita sepakati bersama. Jadi kalau nanti kalian tulis ini ada kesepakatan bersama, jadi hanya satu orang saja. Kalau sekarang ini kan sudah dikeluarkan namanya peraturan sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Sekarang kita ada aturan sekolah, kita sepakati supaya semuanya sama-sama enak. Sekarang satu kelompok menuliskan apa kira-kira yang menjadi peraturan yang ada. Satu orang. Pakai huruf kapital ya, kapital. Ya, satu isu. Di atas, di atas. Nah, kapital ya. Baju yang tidak dimasukkan akan dikenakan konsekuensi. Kedua siapa kalau kedua? Usah. Tadi kelompok keberapa ini? Ya, kamu udah kan? Bapak ini sepakati nanti yang akan datang. Nanti kalau misalnya Pak Indra harus gimana? Tidak boleh ada.
tadi semua Kami. 81 lagi mana? Kami Oh, ya. lagi belum. Makanya salah. Makanya belajar udah. Ayo maju. Bolos. Pelajaran Bapak. Pelajaran Wajib belum. Ya, sekarang wajibnya sama apa? Sama dulu. Sama. Iya. Kaos kaki yang Dilarang make up aja, make up. baik. Ini adalah 8 peraturan yang akan menjadi kesepakatan kelas. Ya, yang pertama ini, baju yang tidak dimasukkan akan dikenakan konsekuensi. Baju yang tidak dimasukkan, baik perempuan atau laki-laki. Berarti baik laki-laki perempuan harus dimasukkan. Nah, sekarang biar kalian nanti melaksanakan ini tidak terpaksa, maka mungkin akan kita ubah kata-katanya menjadi yang positif. Bagaimana supaya positif? Gimana kira-kira? Kami akan melakukan baju, gitu ya? Kalau itu kan tidak ada keterpaksaan. Kalau nanti ada siswa-siswi yang baju dikeluarkan, diingatkan kesepakatannya apa? Jadi tidak perlu bapak atau yang lain mengukur. Jadi mungkin kayaknya mengingatkan saja. Itu kesepakatannya dilanggar. Mungkin kami harus menyadarkan diri. Dengan adanya kesepakatan ini, semuanya sadar bahwa apa yang dilakukan ketika dikeluarkan baju diberikan, bagaimana supaya baik baju ini dimasukkan. Ya, kalau ini diatur di pelajaran Bapak. Harapannya aturan kelas ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Ya, karena nanti akan Bapak jadikan sampel contoh untuk ke depan. Ya, jadi nanti kalau sudah rapi enak nanti, termasuk rambut. Ya. Berarti rambut ada kesempatan belum? Terima kasih. Ya, oke sekarang kita rubah menjadi yang positif. Kita lihat satu ini. Coba kita rubah biar nanti yang tulisannya rapi siapa? Septi ya. Septi itu. Biar nanti. Pakai tulisan ini. Iya, tulisan ketinggian. Bawah. Huruf kapital kan? Huruf kapital ya, biar nanti kebaca.
Mana spidolnya tadi? Oke, kamu sudah keyakinan kelas. Bentar ya. Baik, kita bareng-bareng yang nomor 1. Nomor 1, baju yang tidak dimasukkan akan dikenakan konsekuensi. Kembali kita ke arah yang positif, bagaimana bunyinya biar enak, kamu melaksanakannya tidak terpaksa, kamu melaksanakan karena itu menjadi keharusan kamu menjadi baik. Ya, yang seperti ini baju yang tidak dimasukkan berarti kami apa tadi akan memasukkan baju. Gimana coba enaknya? Kami akan dimasukkan Bapak. Kami akan memasukkan baju. Kami siap apa tadi? Kami ya. Berarti ya, kami akan pokoknya rapinya ini ke dalam ya. Ingat, kami siapa KM-nya? KM ya, nanti minimalnya KM mengingatkan kalau ada teman-temannya bajunya dikeluarkan. Ya, kalau KM-nya dikeluarkan saya ingatin. Semuanya diingatkan ya. Jadi selalu diingatkan itu ya, kontrol setiap pagi gitu. Jadi nanti jika Bapak nanti minta laporan seminggu sekali gimana buat laporan? Ya. Sekarang yang kedua, ini yang terlambat belum masuk ya? Yang terlambat tidak. Jadi Mbak yang terlambat. Sekarang yang nomor 3 nih, kerudung harus segi 4 dan berlogo. Nomor 2 ya, harus memakai siput hitam.
Kami siap memakai kerudung dari sekolah. Kami memakai kerudung segi 4 dan logok. Kami memakai ya. Kami memakai siap. Kami memakai memakai kerudung segi 4 dan berlogok. Sekarang kami empat nih, nomor 4. Tidak boleh menggunakan Apa? tidak boleh menggunakan Ini kan tidak boleh memakai sandal. Kami akan memakai sepatu. Nanti kalau pakai sandal nggak boleh. sepatu tadi sepatu buat apa? Sepatu sudah boleh. Sudah, ini kemana? Apa tadi? Kami akan memakai sepatu sesuai aturan sekolah. Kami memakai sepatu sesuai aturan. Kalau yang laki-laki seperti ini juga dulu, kayak gini. Sekarang mau lima nih. Lengan baju tidak boleh dilipat. Lengan baju tidak boleh dilipat. Bagaimana supaya enak kamu yang mau melaksanakan? Tidak boleh melipat lengan baju. Kalau tidak boleh berarti ada larangan kamu tidak. Tapi kamu biasa sadar. Kami memakai baju, kami memakai kaos ya. Kami memakai kaos tidak dilipat. Itu kaos itu. Kaos dilipat. Kaos apa lagi? Olahraga. Lengan. Kami Kami tidak akan melipat lengan baju. Iya Pak. Kami Kami tidak akan melipat lengan baju. Baju aja biar enak didengar. Iya, baju Pak. Iya. baju kegiatan. Iya. Kami tidak Kami berkata sopan. berkata dengan sopan, baik dan sopan. Kami akan berkata Zaman ini. Ya, baca apa? Kami ya. Kami menerapkan 5 atau 3. Ya. Ingat ya. Tulis di situ kalau itu 5 S-nya. Nanti kalau kita senyum. Ingat nih. Sekarang mau video. Benar benar apa nih? Kamu suka bolos ya?
Berarti ini Islam. Kami mengikuti pelajaran gimana ya? Ya, kami mengikuti pelajaran sampai selesai. Ya, kami mengikuti pelajaran sampai selesai. Ya, boleh itu izin. Kalau ada keperluan, ya silakan. Yang di RO juga tuh Pak ya. Ya dong. Sampai selesai. Satu lagi, rambut wajib rapi. Satu lagi apa? Rambut wajib rapi. Ya, kami memakai rambut ya, jadi rapi. Kami memakai minyak rambut. Iya. Ya. Ya. Atau minyak rambut terserah kalian. Mau merek apa? Sekarang gimana sih pakai-pakainya? Merek mana? Minat siapa kami? Rambut wajib rapi. Bagus. Rambut dipakai. Apa gimana nih anak dia? Rambut kami wajib rapi. Ada wajib. Akan rapi. Rambut kami rapi dan tertata. Rapi adalah rambut kami. Yang botak ya. Gimana? Harus sempurna. Kami berambut. Rambut kami rapi. Gimana? Rambut Kami akan rapi. Oh ini rambut terlihat rapi ya. Rambut terlihat rapi. Rambut kami terlihat rapi. Ini yang nomor 5 kayak ini. Dengan baju tidak boleh dilipat. Kaos kaki dilipat. Dengan baju tidak boleh dilipat. Apa tuh coba? Dengan baju tidak boleh dilipat ini. Kami tidak akan melihat baju. Oh. Gimana biar nggak terlipat? Kami. Hah? Yang dilipat maju. Apa? Kami siap meluruskan kali ya. Kami siap meluruskan dengan baju. Kami siap memakai maju. Ya, terus? Satu lagi. Ya. Atau kita lanjut dulu ya, yang satu nih, yang tidak terlambat itu coba. Tidak terlambat kan, sudah terlambat kan ya? Dan kita Bapak juga akan introspeksi terlambat. Kalian juga sama. Kalau mau terlambat boleh masuk. Ya. Ya boleh. Tidak akan terlambat. Ataupun tidak akan terlambat. Nah, sekarang bunyinya tidak akan terlambat. Sekarang yang nomor ini ganti ya. Dan nomor 5. Ini sini ya. Atau nomor ini nomor 10. Oh ini ya. Oh iya.
kaki gimana kaos kaki? Kami memakai kaos kaki putih. Dan di atas mata. Dan semua ya, sampai perempuan. Kami memakai Ayo gini, kami memakai kaos kaki sesuai aturan. Satu lagi, tidak akan terlambat. Semua tidak akan terlambat. Berarti apa? Ya, masuk tepat waktu gitu ya. Masuk tepat waktu. Ya, masuk kelas tepat waktu. Semua nggak baik-baik kan? Semua kan? Kalau di satu-satu nanti dapat ini untuk semua. Ini untuk kesepakatan untuk semua. Baik guru atau murid. Kami akan merapikan baju ke dalam rok. Apa tuh harus masukin? Ya satu lagi nih. Ini udah banget nih satu lagi. Satu lagi. Itu yang lengan. Baju kami akan rapi. Baju kami akan rapi. Baju kami rapi. Lengan baju rapi. Ada lengan baju rapi. Nah, ingat ya kalau rapi baju dulu ya. Hah? Lengan baju rapi gitu ya. Ya. Tanda tangan kita kelas. Ketua sama siapa? Ya, sekretaris. Kita ada ini ada sisi apa tuh? Semua kan? Iya kan tiba-tiba lecok itu. Intan, Ya si Intan siapa? Intan ke sekolah. Ya udah nggak apa-apa. Ada sama ini. Siapa ketua? Ketua. Ayo. Ketua Ahli Mufti Anak. Udah lulus kayak gimana? Pak ini Pak Wali kelas ini. Ada tiga. Kita namanya ditempel. Oke, terima kasih. Baik, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Bapak bacakan lagi nih. Yang pertama, kami akan merapikan baju ke dalam rok atau celana. Ingat ya, ini kalau nanti ada yang dikeluarkan, diingatkan saja supaya dia menyadari. Ya. Lalu yang kedua, kami siap memakai siput berwarna hitam. Kalau ada yang warna putih, ya. Oke, tadi menerima begitu. Kami memakai kerudung segitiga berlogo. Ya. Terus kami memakai sepatu sesuai aturan sekolah tidak 5 maksimal ya. Tidak 5 maksimal Oke, oke ya. Terus memakai sepatu sesuai aturan sekolah, lengan baju rapi, ingat ya, baju tidak digulung. Kami menerapkan 5S. Minimalnya dengan Bapak harus 5S diterapkan. Terus yang ketujuh, kami mengikuti pelajaran sampai selesai. Tidak ada yang catat ya, jangan kayak di bolong ini. Iya, bagus. Terus rambut terlihat rapi. Kalau bisa pakai minyak rambut ya. Apa ya? Terus
Mudah-mudahan ini juga menambah kita akan lebih sadar tentang budaya-budaya positif, terutama tentang bagaimana kita memasuki kelas sesuai dengan aturan. Tapi tadi kalau misalnya kalian ada hal yang kira-kira perlu dispensasi, kira-kira bisa mau izin apa, itu bilang aja. Jadi kesepakatan ini juga ada sebuah toleransi ketika kalian yang ada keperluan juga. Ya, itu saja. Nanti kita lagi setelah istirahat. Istirahat dulu. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Salwa. Kakak. Iya, iya. Silakan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kakak. Baik. Kamu kenapa panggil sekarang? Karena Salwa tadi datangnya terlambat kakak. Datangnya terlambat. Kenapa datang terlambat? Karena bangunnya kesiangan. Karena bangunnya kesiangan. Nah, sekarang bagaimana supaya kamu jangan kesiangan? Salwa tidak tidur di malam hari. Sekarang apa yang kamu lakukan tadi, kira-kira menurut kamu sudah benar nggak apa yang kamu lakukan? Belum benar kakak. Belum benar. Bagaimana supaya benar? Salwa datang ke sekolah dengan tetap pulang. Kira-kira solusinya apa nih supaya kamu bisa tidak terlambat lagi? Solusinya dengan cara Salwa tidak tidur di malam hari, tidak bermain HP di malam hari, dan jika HP-nya tidak berfungsi, Salwa akan minta bantuan mama untuk membangunkan Salwa. Ya. Selain mama kamu, kira-kira untuk komitmen kamu bisa berjalan biar bangunnya tidak telat lagi, selain mama kamu, kira-kira siapa? Mungkin orang-orang yang ada di rumah. Ya, mamanya, ya. Jadi hal yang seperti itu perlu kerjasama dengan rumah supaya apa? Supaya kamu juga jangan terlambat. Nah, kira-kira hal positif apa nih dari awal sampai sekarang ini yang bisa kamu ambil? Salwa tidak akan telat lagi ke sekolah. Tidak akan telat lagi ke sekolah. Jadi jangan sampai nanti telat lagi datang ke sekolah ya. Nanti itu rugi kamu ya. Ketinggalan pelajaran juga, lalu kamu juga terburu-buru naik mobil atau naik angkot juga nanti kamu terburu-buru, bawa motor juga kamu terburu-buru, yang padanya apa berdampak nanti ke kamu juga. Ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian kamu supaya nanti besok-besok tidak terlambat ya. Baik, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kamu ya. Silakan kamu bisa kembali ke kelas lagi untuk belajar. Terima kasih ya, maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, ya.